Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita satukan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami. Karena pada saat ini ya Tuhan, di minggu yang pertama dari bulan April ini, kami masih tetap mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Allah, kuasa Roh Kudus tetap hadir di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami mampu memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebelumnya tolong ampuni kami atas dosa kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal 12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema "Sambutlah Rajamu datang". Kedatangan Yesus dan murid-murid ke Yerusalem adalah untuk mengikuti pesta Paskah, atau disebut juga dengan perayaan Paskah. Ketika orang banyak mendengar bahwa Yesus yang telah mengadakan mujizat di Betania membangkitkan Lazarus sedang menuju ke Yerusalem, orang banyak bersiap-siap untuk menyambutnya. Mereka memakai daun palem. Daun palem adalah daun yang biasa digunakan untuk menyambut tamu istimewa atau para pejabat, simbol dari kemenangan, kejayaan, dan keberhasilan. Yesus disambut dengan daun palem dan teriakan Hosana, "Selamatkan sekarang," atau "Tolong selamatkan." Penantian sekian ratus tahun akan datang Mesias seakan-akan sudah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dengan menunggangi keledai muda adalah binatang yang ditunggangi para raja. Keledai yang bukan hanya menunjukkan kemesiasan Yesus, tetapi juga menunjukkan kerendahan hati. Yesus tidak datang untuk melakukan sebuah tindakan militer atau sebuah penakluk dari Romawi seperti harapan orang Yahudi, tetapi sebagai hamba yang menderita, yang menaiki seekor anak keledai. Yesus dimuliakan Allah dan orang banyak. Lihatlah, rajamu datang. Sebuah pengakuan akan kemahakuasaan Yesus sebagai seorang Mesias. Orang banyak menyambut Yesus Kristus. Bahkan orang Farisi pun mengakui, "Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Yesus Kristus Raja seluruh dunia. Bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua umat manusia dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan.
Sambutan yang dilakukan oleh orang banyak pada zaman itu tentu mempunyai alasan tersendiri, karena mereka ingin dibebaskan dari belenggu penjajahan bangsa asing. Mereka ingin berdaulat atas negerinya sendiri. Tetapi tidak semua orang yang menyambut Yesus itu mempunyai tujuan yang sama. Ada orang yang ingin melihat Yesus secara langsung. Ada yang mau ikut serta dalam revolusi melawan Romawi. Ada yang ingin melihat mujizat yang Yesus lakukan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu pula yang dialami oleh kita sebagai umat Kristen sekarang ini. Motivasi kedatangan Yesus berbeda dengan penyambutan kita kepadanya. Yesus datang bukan untuk mengadakan revolusi, tetapi kedatangan Yesus untuk mengawali penderitaan yang puncaknya adalah kematian di kayu salib. Kesengsaraan yang bukan hanya membawa keselamatan bagi orang Israel, tetapi bagi seluruh dunia. Sambutlah Rajamu datang. Marilah kita memberikan diri kita untuk menyambut Raja kita Yesus Kristus. Karena untuk situasi yang sedang dihadapi kita sekarang ini, tidak ada yang dapat menolong dan menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus Kristus. Mujizat 2020 tahun bisa saja terjadi di kehidupan kita saat ini, asalkan kita mempunyai motivasi yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Situasi lockdown distance location, dan physics distance seakan-akan akhir dari semua kehidupan. Ternyata inilah kesempatan bagi kita untuk memahami kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja dipanggil dan orang Kristen dipanggil oleh Allah terjun ke dunia untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dengan situasi sekarang ini, gereja dan orang Kristen harus berhikmat sehingga keberadaan kita menjadi berkat buat lingkungan, buat bangsa, dan demi kemuliaan nama Yesus, dan bukan untuk kepentingan orang Kristen semata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sambutlah Yesus Kristus sebagai yang datang untuk menyelamatkan kita, dan sambutlah Yesus yang datang sebagai Raja yang akan memerintah atas seisi dunia. Amin.